Oke, kita mulai aja. Saya tak share screen disertasinya Pak Fandri dulu sebentar ini biar untuk Oke, Pak Fandri ya. Siap, Pak. Oh ya, ini untuk kalau rumusan masalah ini mulai ini rodo difixkan ya, karena kan sudah menghasilkan ada 2 paper ya. Nanti ditujuannya. Jadi kalau apa dari sisi ini langsung di kasus otomatis ya nanti di dalamnya aja itu implementasi langsung di dalam setiap masalah ini kan waktu kita modifikasi kan sudah ada motivasi karena kepentingan studi kasusnya kalau Pak Fandri kan kebetulan karena berdasar dari problem. Jadi itu jadi nanti ke 1 paper apa 2 paper nanti kalau memang 1 paper aja ya 1 paper. Jadi untuk hasil modifikasi terus yang ini yang ke moral hierarki itu nanti apa berapa paper langsung di tujuannya ya memang ingin menerapkan bagaimana. Nah di sini nanti kan estimasinya pakai apa, kenapa di yang kedua ini butuh Bayesian itu. Dan nanti disambungkan pada saat di ininya apa bisa ke daftar isinya karena alurnya nanti ini mungkin mulai dibenahi aja ya langsung aja ke yang kalau per babnya kalau memang nanti besar ya itu per langsung judulnya aja, Pak. Ya, pertujuan itu langsung. Iya. Yang satu apa tentang apa tadi ya, misalnya modifikasi ini langsung di sini aja. Terus nanti bab 4-nya yang juga langsung aja ke yang tujuan kedua itu. Karena harapan saya dari setiap bab itu kan di paper biasanya kan singkat. Nah, nanti di situ kan harus diperpanjang kan. Iya, dipertajam. Nah, harapan saya jadi nanti mungkin tahap pertama kan di proses modelingnya, terus estimasinya, terus sampai akhirnya ke implementasi tadi. Ya, siap. Gitu. Terus nanti yang berikutnya tadi yang mulai hierarki. Kenapa? Jadi kan di sini ada latar belakang kenapa perlu estimasi gunakan yang Bayesian. Oke, siap. Terus nanti implementasinya juga di situ mesti ada kaitan karena dalam rangka apa gitu. Nanti kalau cuma 2 hasil utamanya ya sudah tujuannya 2 di 2 bab itu. Ya, baik, kan ini langsung nanti dari kesimpulannya kita nanti akan bisa jadi saya kan formatnya beda dengan kalau waktu skripsi tesis kan memang biasanya malah bab 3 teori, bab 4. Ini saya kira kalau untuk STL lebih Iya. Jadi nanti kelihatan ada apa memang karya ininya langsung kelihatan itu loh. Baru saya pikir lebih enak itu. Jadi nanti kalau yang hasil nggak besar mungkin di apa kan kadang mungkin bisa juga kita punya paper yang ya kebaruan masih belum terlalu ini ya nggak apa-apa nanti memang kalau memang dari situ ada ide bisa juga menghasilkan paper lagi yang mengimprove metodenya itu. Oke, Pak. Nah ini nanti coba saya harapkan nanti untuk yang rumusan masalah sama tujuan mulai di ya seolah-olah kayak sudah difixkan gitu jadi kelihatan di sini. Jadi tujuannya pointernya hampir sama dengan yang rumusan masalah ya jadi langsung di tujuan itu langsung dihiperlinkkan diharapkan ke arah ininya ke draft papernya. Iya. Itu biar nanti saya akan mantaunya dari sini jadi otomatis walaupun di sini sudah saya buat organisasinya saya rubah ini jadi di folder pertama tentang disertasi ini yang kompleks saya kumpulkan ke sini yang paper di sini itu. Oh gitu ya, Pak. Ya biar apa enggak kayak tadi panjang banget jadi malah nyari-nyari kan kayak di kelompok. Nah, coba apa? Nanti saya sesuaiin Pak di dalamnya pasti kan nggak bisa di-compile itu. Nah, yang nanti makanya kan karena ada beberapa kan file-file yang misalnya gambar apa-apa nanti tinggal di duplikat aja taruh di. Karena kan yang kompleks kan sudah selesai gitu. Nah, beberapa yang kompleks yang kita butuhkan kayak ada gambar apa ya nanti dibawa ke folder disertasi. Siap. Nanti kalau memang itu kaitan ke paper ya ini kan tinggal nambah biasanya gambar kayak gitu. Tapi kan saya bukanya mesti akan hanya yang disertasi karena ini aja sebenarnya saya paling runningnya kan yang ini kayak tadi ini kan saya running yang disertasi teks. Nah setelah ini saya akan fokus di pertama memang saya ingin di babak awal ini adalah di sini. Nah nanti saya baru lihat tadi apa untuk bab satunya latar bab 2-nya rangsangan teorinya mungkin terlalu elementer bisa juga nanti dikurangi kalau memang bikin. Iya betul. Oke siap Pak.
Emang itu belum saya rombak sih Pak yang Saya, di disertasi. Saya baru ngerombak yang di Beamer-nya malah Pak. ya, Yang ya di nggak apa-apa Beamer ini itu kan kayaknya mungkin udah agak fix ininya, ya, tujuan yang sama di rumusan. makanya apa, kalau dari sisi apa, itu ya nggak apa-apa, mau Beamer biar karena Beamer memang yang untuk komunikasi dengan saya langsung kan biar cepat itu. Tapi Maksud saya nanti gitu. pada saat buat Beamer kan tinggal di-copy aja kan. Betul betul. Paste Iya, langsung memang belum saya jadi pindahin. karena kerjaan pakai lalu kan nggak kayak kerja double itu loh maksudnya. Jadi Heeh, sekali sebenarnya aja gitu. kalau ingin kerja nggak ini yang karena sekarang ada bantuan si A tadi malah saya kerja di sini. Terus ini saya minta ke ininya Buat buat ini ya Pak ya, dibuat presentasi gitu ya? iya, jadi dia nanti otomatis kan nah, tinggal kita kalau nggak puas ya tinggal ditambahi yang kita Atau inginkan. dikurangi. Iya betul betul. Yang untuk standarnya sudah semua sudah masuk dan juga nggak perlu repot Mhm. apa kayak copy paste satu persatu itu loh. Mhm. Kalau kerja di disertasi kan kita langsung apa dapet langsung tahu sini kita detilkan. Nah pada saat setelah detil, misalnya saya ingin yang tadi misalnya bab 3-nya kok sudah jadi, nah bisa presentasi di apa bab satunya sudah jadi, mungkin pas yang ini malah saya hanya pernah bikinkan yang bab 1, bikinkan bab 2, bikinkan bab 3, bab 4, Iya iya. tinggal dirangkai jadi satu. Ini kan bisa Iya. tinggal dipindahin itu. Iya, Jadi siap Pak. kalau untuk kerja cepatnya, waktu untuk bikin bimbernya lebih baik minta si AI dulu karena supaya nggak ada yang kelolosan itu ya. AI kan lebih teliti itu. Iya, lebih teliti Jadi betul. saya kan untuk buku kayak gitu untuk ngajar kan saya sekarang dari buku saya minta AI dulu baru saya cek itu ke ininya. Terus saya perlu nambah Mhm. apa? Mungkin nambah ke komputasi nambah ini jadi itu kerja lebih cepat tapi juga lebih teliti daripada tadinya saya kan copy satu yang saya butuhkan ternyata malah kadang ada yang terlewat tapi dengan satu blok yang saya inginkan lebih Mhm. cepat itu. Betul betul betul. Ya nanti Siap kalau siap Pak. kali-kali kita minta itu dia kayak sudah tahu itu Iya. dan ini langsung maka sekarang saya kalau untuk kan setelah bikin slide langsung mesti tahu saya mesti minta ke collab-nya gitu langsung dikasih ilustrasi juga jadi cepet itu dan alur-alur berpikirnya jadi mudah kepegang gitu. Iya Nah, iya. ini nanti di apa ya juga kecepatan ini lah karena sekarang kan tukang ketik sudah ada gitu lah nggak harus kita ketik sendiri. Iya betul. Lumayan untuk apa menghemat Lumayan ngemat waktu. baik untuk yang memikirkan ide-ide sama nanti kalau codingnya bermasalah karena kadang coding harus berulang-ulang kan di Betul betul. ya oke silakan nanti yang Siap. lainnya akan perhatikan untuk efisiensinya karena ya harapan saya kalau yang Pak Pati kan semester 7 ya dia ya Semester 7 ini Pak, nah itu sama dengan Pak Pak Hasan itu kan Hasan sama Bu Rosita. Rosita ya itu makanya nanti yang Iya. tambahan 3 mungkin nanti akan apa setelah nanti satu putaran akan saya rubah formasinya yang biar satu angkatan biar kan kemarin kan saya masih ini nanti Iya. kan yang berarti yang ini dulu ya Pak Mualim dengan Pak Muhajir ya Iya yang betul. lebih Yang udah harus lebih dulu ya itu Pak. ya Semester 8 soalnya. ya makanya itu nanti saya coba akan untuk setelah putaran yang berikutnya besok saya akan rubah formasi grupnya itu biar apa bisa lebih pas sesuai target saya itu kan pokoknya semester 8 lulus itu Iya baik-baik Pak. sama yang ini Insyaallah yang insyaallah. dia sama Bu Amalia itu memang selalu di peserta di asas sama dia. Iya. Iya, Pak. Ya. Baik. Oke, sekarang Pak Andri silakan presentasikan ininya. Iya. Siap Pak. Oke, silakan. Izin share screen Pak. Oke, silakan ya. Iya. Pakai yang di LaTeX aja kali ya Pak, yang di overlay atau perlu di download? Slide layoutnya Pak ambil yang paling bawah itu loh. Nah di situ yang paling bawah. Like itulah yang paling bawah. Nah ada. Jadi nggak perlu di download dulu langsung di sini. Oke siap. Jadi, kalau perlu ada editing langsung editing bisa. Ya ya. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Gun untuk menyampaikan progres berkaitan dengan disertasi. Ini mungkin hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan tujuan atau rumusan masalah yang kedua. Ini nggak saya ulang karena di pertemuan pertama waktu itu sudah pernah saya jelaskan.
Ini studi awal di paper 1 yang alhamdulillah paper satunya sudah ini Pak, kemarin barusan bimbingan juga sama Pak Danardono. Itu sudah kamera ready, tinggal cek plagiarisme sama sekarang saya tinggal memberikan explanation dari hasil plagiarisme. Setelah itu udah kamera ready, udah balasan dari editornya sudah filenya udah diubah menjadi kamera dot strip apa gitu. Jadi ini insya Allah udah di accepted gitu. Tinggal nunggu publish aja begitu, tinggal nunggu hasil upload plagiarisme terakhir kayak gitu. Ini Kalau sudah untuk pembayaran sudah berarti sudah dibayar ya sudah. belum Pak, habis itu Oh iya, baru melakukan APC, iya. ya yang APC-nya itu ya setelah semua ini ya siap Setelah tinggal. sudah siap plagiarismenya baru APC. Ya oke Itu lah, udah kan disampaikan. sudah aman untuk syarat ujian. Iya Sudah betul Pak. itu aja yang penting sudah Syaratnya udah ini ya, sudah ada syarat yang ya penting. karena Di paper keduanya ini lagi di draft juga. ya oke. Ya oke Oke. silakan ini kan dari Baik, ini paper pertama sudah ada tinjauan puntingnya, kemudian refleksi metodologi kemarin juga sudah research gap. Nah, saya mulai dari permasalahan klinis. Ternyata setelah saya coba data yang dari Darmais, data breast cancer itu menggunakan joint model yang memang standar yang diperkenalkan oleh Rhizopoulos yang sangat populer itu tidak kompatibel. Artinya data saya itu tidak bisa disesuaikan oleh modelnya si Rhizopoulos itu yang standar. Begitu saya saya juga lakukan modifikasi modelnya, bentuk modifikasi modelnya, tapi ternyata juga memang struktur data di dalam data saya itu memang tidak bisa Pak digunakan menggunakan joint model yang dikenalkan oleh Rizzo tadi itu. Nah, sehingga permasalahan klinis inilah yang kemudian saya coba. Untuk tadi tidak kelemahan karena apa dari yang Rhizopoulos Iya, itu ini nanti saya jelasin di bawah sini Pak ada. ya oke. Nah, di Kalau sini. ditajamkan kelemahannya ya. Iya, betul. Nah, di sini di kesenjangan metodologis ini ada kelemahannya. Yang pertama, di di Rhizopoulos itu memang diasumsikan outcome longitudinal itu bersifat kontinuansi. Jadi dia tidak bisa kalau misalkan data itu tidak bersifat kontinu. Itu yang pertama, kelemahannya atau kesenjangannya. Yang kedua, dia selalu joint model klasiknya umumnya itu diasumsikan prior-nya untuk khusus yang Bayesian-nya itu Gaussian prior, Pak. Jadi di paper-papernya Rizzo juga sudah dikatakan itu banyak sekali. Pas yang ini yang untuk ke Bayesian ini tadi kebanyakan ini kan nanti yang untuk kuliah nanti kan tentang Bayesian itu. Itu jadi ada salah satu dari yang kasusnya Sobo itu. Jadi memang pada saat ada dipaksakan Gaussian, kebetulan dia ada outlier. Kebetulan kan Pak Wandi kemarin cerita tentang adanya outlier kan. Betul. Pada saat itu kalau dipaksakan tetap Gaussian, jadi dia hasilnya akan ya tadi di estimasi interval hasil kenyataannya di luar jauh kan. Di luar intervalnya betul Pak. Nah, makanya terus dia menyarankan ada kemungkinan kita mengganti prior yang tadi kalau normal kan rentan terhadap outlier ya. Outlier betul. Yang tadi nawarkan prior yang tidak harus simetris, memang harus yang ada inilah. Ya inilah yang kemungkinan bisa di situ ada kebaruan lagi yang bisa di. Iya betul. Kalau ininya nih, saya kebetulan yang lagi nyoba yang untuk kuliah nanti siang kan ternyata kok ada yang menarik di sini pada saat dia terus akhirnya saya coba kejar ke ininya. Memang kalau gitu kalau dipaksakan, kemarin kan saya tambahkan dibuang dulu. Nah ini juga. Iya, kemarin kalau udah saya buang itu Pak. Yang ada hasilnya. Itu malah jelek bukan hasilnya juga Pak. Itu bisa juga bagus. Karena artinya kehilangan realitanya kan itu. Betul, kelihatan ada yang miss gitu Pak informasinya. Kalau kita kan kadang kan keterbatasan alat istilahnya karena tadi saya hanya Gaussian normal kan, Gaussian prior. Akhirnya tapi ternyata dengan berusaha tadi menghilangkan kenyataan kan bahwa karena ada itu tapi itu akomodatif. Nah, itulah yang menyebabkan kita jadi harus mengembangkan baru kalau salah satu Sulastri kan saya minta creating new distribution itu. Iya. Ya untuk kepentingannya waktu itu belum main ke Bayesian belum. Tapi di sendiri untuk konteks survivalnya itu yang akhirnya jadi bisa dapat lebih ini. Nah, ini yang di prior juga bisa ada creating new prior itu harapan saya di sini. Iya. Salah satunya kemarin
yang non-informatif yang terkenal punyanya Jeffries itu juga punya reasoning tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari waktu Jeffries menemukan itu, bisa juga kita jadi punya inspirasi untuk itu. Ya Betul, betul. seperti modifikasinya si Borel-Chef terhadap Arch itu jadi Guards itu. Itu kan Iya. suatu ide modifikasi sebenarnya, makanya yang dapat Nobel si Arch-nya kan, si Guards-nya kan ya, ide besarnya si Angel yang di. Nah, nanti silakan kayaknya yang nanti kalau di sini bisa dapat sesuatu yang menarik bisa dapatkan kreasi di playernya itu yang kayaknya banyak ruang terbuka di situ. Ya, nanti coba saya ikut Pak kalau Ya, gitu siap nanti. ya, Saya silakan. coba ngeliat. Ya, Saya lanjutkan dulu Pak, boleh? ya, silakan Ya. ya. Nah, kemudian ini asumsi yang umumnya dipakai oleh Rizzo. Kemudian dari data klinis yang saya miliki, kenyataannya itu yang pertama efek covariatnya sangat kecil. Ini yang didapat dari data itu. Kemudian beberapa efek sangat besar juga. Nah, jadi ada efek yang sangat kecil banget, ada yang efek sangat besar banget. Nah, ini yang kemudian kemarin itu mungkin data CA-nya itu memang benar-benar rentangnya sangat jauh sekali sehingga ada efek yang cukup besar, ada efek yang cukup kecil. Nah, yang unik lagi adalah dari data saya itu ternyata kejadian survivalnya rendah, Pak. Jadi rate Hmm, atau kalau kan statusnya itu hidup atau meninggal gitu ya, hmm, yang saya pakai. Nah, ternyata survival rate yang kejadiannya, eventnya atau satunya itu sangat kecil, hanya 8%. Nah, sehingga dari data ini kemudian apa namanya, saya kemudian mengidekan begitulah, membawa hmm. ide ini mengubah di prior-nya. Kemudian kesenjangan metodologis yang terjadi juga Gaussian prior itu menyebabkan over shrinkage atau terlalu ditarik ke tengah, dipaksakan Ya, kalau kata Pak Gun kemarin itu ya. Jadi menjadi ini pada efek-efek penting, padahal itu harusnya memberikan informasi yang lebih apa komprehensif, tapi ternyata karena ditarik ke tengah menjadi bias begitu kan. Nah, ini kemudian kesenjangan yang terjadi di metode yang ada. Sehingga dari sini kemudian saya merumuskan ini, rumusan masalahnya. Yang pertama kemarin terkait dengan bagaimana karakteristik ya hubungan CA 15,3 dan risiko kematian berdasarkan joint model konvensional, ini di paper 1. Kemudian yang kedua, bagaimana memformulasikan joint model untuk outcome longitudinal kategorik atau dalam konteks ini biner secara langsung. Kenapa biner? Sebetulnya ini idenya saya pernah diskusi dengan Dr. Ramadan, Pak Gun, ya. yang waktu itu pernah saya sampaikan ya, bahwa Pak, boleh nggak kalau misalkan kita membuat CA itu menjadi ada rentang atau ada titik-titik tertentu yang kemudian ini dikatakan rendah, sedang, atau tinggi begitu. Oh boleh tuh, kata dia begitu kan. Coba aja dibuat. Nah ini nanti mungkin saya akan mengambil metodenya yang dipakai oleh Mas Hasan di Checkpoint, Hmm, karena hmm, ini yang sudah kita pakai kemarin juga di lomba BPJS, ternyata setelah data itu kemudian di Checkpoint kan, hmm. ternyata itu ada satu titik yang kemudian itu dikatakan rendah sama tinggi begitu nilai CA-nya dari data yang data driven lah, dari data yang kemudian kita Berarti berikan di situ. hanya satu titik poin titik ini ya Satu checkpoint Pak. ubah. Sebetulnya ada dua checkpoint, tapi waktu itu saya diskusi juga waktu itu pas di BPJ sama Mas Hasan, yang satunya itu nilai apa AIC-nya itu rendah Pak, jadi Eh, nggak bagus lah gitu. Nah Sebenarnya makanya diambil satu poin kita dulu. bayangkan kanker seperti ini loh. Kalau hanya hidup mati oke ya. Tapi kadang Mm-mm. hanya hidup hidup setengah itu. Istilahnya kayak kadang kan orang kena kanker kondisinya kan ya Hidup mati kan udah hidup selesai. tak segan mati tak mau Nah, gitu ya Pak. itu yang kayak istilahnya setengah mati lah mungkin bahasa. Kalau ada checkpoint untuk itu, artinya memang keluarga jadi apa istilahnya yang atau jadi siap bahwa di kondisi yang seperti itu. Nah, ini kalau kita dapat kayak gitu, artinya kan kadang ada yang pada situasi tertentu kalau sudah nggak di cover oleh BPJS, ini kan ada yang akhirnya milih ke pasrah itu. Iya Kalau betul. saya pernah dapat kasus di yang asuransi yang swasta itu, jadi Mm-mm. ditawarkan ini kamu tak kasih uang segini tapi saya anggap selesai urusan. Jadi Mhm. dianggap sudah mati itu bahasa Bahasa apa? asuransinya ya. Tapi akan dikasih uang sekian, silakan kamu mau pindah ke alternatif atau apa itu. Karena kalau Mm-mm. makin dengan itu biayanya makin mahal, tapi secara ininya, nah Udah sebenarnya saya nggak mungkin kan sih. ada titik seperti itu yang akhirnya ada kompromi dengan si pihak asuransinya, akhirnya mikir daripada keluarganya ya makin apa nanti suatu saat tetap apa juga ada batas kan bahwa Mm-mm. ini kan gak akan sampai tak hingga di cover kan biayanya ya ada Mm. beban. Nah sebelum sampai titik itu tapi secara medis sudah benar itu yang tadi saya sebenarnya ingin ada suatu titik yang bahasa mungkin nggak tahu pakai apa yang dia dikata secara niat prospeknya sudah berat tapi biayanya makin mahal. Nah, akhirnya
BPJS juga sudah nggak mau mengcover, yang swasta pun sudah akan lama-lama nggak mengcover. Pas gitu. Nah, itu kalau bisa dapat ada titik lagi yang seperti itu sebenarnya menarik. Itu untuk tadi, karena nyatanya di realitanya saya bahwa fenomena itu ada Pak kadang, karena akhirnya kita jelaskan ke bahwa ininya daripada tadi, karena mau tidak mau biasanya ada kombinasi, di samping di cover oleh asuransi yang enggak, biasanya tetap keluarga harus biayai itu. Karena kalau tidak mau paket pengobatannya harus begini, tapi yang di cover asuransi misalnya ada 5 item, itu hanya 4, yang 1 item ini obat ini harus beli sendiri. Itu yang membebani keluarga ini. Kalau semua di cover asuransi enggak sabar. Itulah yang ada kompromi yang bisa dilakukan di situasi itu. Maka kalau bisa dapat checkpoint nggak hanya hidup mati istilah ininya. Kalau biner kan tinggi rendah gitu ya Pak ya CA-nya ya. Jadi ada kayak rendah sedang tinggi lah apalah itu yang tinggi sampai akhirnya sudah ke titik ya tadi, kalau mati kan sudah selesai gitu cara ya, makanya kartu bahasanya sering setengah mati. Jadi, ya mungkin kalau bisa, saya nggak tahu titiknya apa. Ini yang kalau bisa secara medis ditemukan, itu kenyataannya di realitanya akhirnya ada kompromi kayak gitu. Karena ya asuransi boleh karena walaupun di kontraknya ada, tapi kan boleh ada di adendum lah itu. Coba ini setelah kita berjalan kayak gini, akhirnya terjadilah diskusi itu. Pakati kontrak baru, ini selesai tapi dapat kompensasi uang. Dapat kompensasi ya. Iya, jadi itu setelah itu monggo pihak ini sudah lepas dari sisi kontrak, karena kontrak asuransinya kan harus mengikat, kalau nggak diikutin kan ya ini udah biasanya pihak asuransi membuka ruang diskusi nah ini yang saya nggak tahu situasinya apa, yang dalam bahasa mestinya kan pakai kriteria medis, yang kalau bisa nanti dengan Pak Ramadan ternyata ada kisah kayak gitu juga misalnya. Kalau saya kan kemarin dapat asuransi kan mereka ada ya kisah begitu gitu kan. Pernah ada kisah yang itu saya cerita. Tapi kalau yang di tempatnya Pak Ramadan mungkin bisa juga ya, saya tidak yakin pernah itu mesti. Karena pihak keluarga kadang merasa waktu mungkin pihak medis menyarankan ini, pihak pasien kan bisa juga, waduh itu berat gimana ya, misalnya. Alternatif kalau bahasa ininya kan kadang seperti itu. Iya. Ya oke, silakan nanti coba dieksplor ya Pak. Kalau memang data yang dimiliki tidak bisa memunculkan, kalau di bahasan kemarin kan sudah berapa, kadang ada 2 titik, 3 titik kan itu. Yang yang di paper 1 kalau nggak salah baru 1 Pak, yang udah publish itu. Yang di paper 2 saya kurang tahu itu Pak. Nanti coba. Karena kemarin titik ubah tidak harus 1 gitu. Karena saya pernah uji coba yang untuk di tentang pertanian itu ya Pak. Pertanian itu kan titik ubahnya banyak itu. Karena hujan masih tinggi, mulai rendah sampai kemarau, terus mulai agak ini lagi, itu kalau saya ada berapa titik itu. Yang nanti kalau memang misalnya mau ngelihat yang kasus di yang di saya tentang pola tanam itu ya sebenarnya bisa aja untuk inspirasi, cuma di situ masih karena mungkin lebih canggih tempatnya Pak Hasan. Oh itu masih belum pakai checkpoint ya Pak ya? Sudah pakai checkpoint, tapi saya seingat saya masih sudah pakai Bayesian juga itu master ya. Coba lihat paper saya yang ada jadwal. Iya. Udah pernah lihat Pak. Iya kan, saya cek di Scopus. Iya, di Scopus itu coba, saya hanya dokumennya kan sudah lama nggak tahu di mana, karena zaman itu belum pakai overlay. Saya jadi mau tak cari lagi, tapi kelihatannya formulanya ada, dan itu coba di ini kan. Kalau cocok gitu loh maksud saya. Iya. Bisa bagus. Siap. Sebetulnya ini kalau misalkan mau dicoba nanti, misalkan dipakai gitu checkpoint yang kedua, sebenarnya memungkinkan Pak. Jadi nanti ada rendah, sedang, tinggi gitu kan. Iya, tadi memungkinkan. Istilahnya kalau tadi di realitanya tadi untuk suatu saat kan kita ada masa dana sudah mau menyerah lah itu. Karena medis menawarkan treatment yang makin mahal, dan lama asuransi nggak ada yang mau mengcover itu. Jadi yang kemarin alasannya akhirnya terjadi kompromi baru gitu. Ini kan nanti coba saya explore. Nanti kan ya makanya nanti kalau ada, tapi memang kalau dapat data dari asuransi kayaknya susah. Tapi hanya untuk ini imajinasi teori kan nggak apa-apa. Ya betul. Oke.
Sebenarnya bisa aja Pak, nanti kalau misalkan dapat dari yang change point itu ada 2 titik, mungkin ini bisa nanti kan dimodif di bagian kategoriknya aja begitu. Iya, betul. Ya, Jadi ini bisa kayak dikembangkan ke arah sana sebetulnya. Makanya ya, saya ini nyoba, udah yang 2 dulu deh, gitu. Coba ya dulu nggak bisa apa-apa. jalan nggak gitu kan. Kalau ini bisa jalan berarti ada kemungkinan yang kategoriknya 3 misalkan bisa Ya, gitu. Ya, ini ya. jadi yang kedua ini. Mm-mm. Kemudian yang ketiga baru pengembangan untuk estimasinya di mana saya menggunakan hierarki Bayesian berbasis adaptive robust Nah, linked ini prior. mm-mm. Ini yang paling memungkinkan untuk menangkap efek lemah dan efek kuat tadi itu, Pak. Jadi kalau misalkan dengan robustnya ini, adaptive robust, jadi kita ingin lihat seberapa adaptif prior ini kemudian untuk mengestimasinya begitu. Setelah selain itu untuk bisa meningkatkan stabilitas inferensi. Ini 3 ini rumusan masalah besarnya. Yang kemudian untuk nomor 2 dengan nomor 3 saya kira ini menjadi satu paper kesatuan begitu, Pak. Ya, Nah, betul. modelnya dan kemudian ini langsung estimasinya. Sehingga tujuan penelitiannya yang pertama mengkaji karakteristik hubungan, ini sudah di paper 1. Nah, yang kedua mengembangkan formulasi joint model dengan memodelkan outcome longitudinal bertipe kategori secara langsung melalui likelihood logistik yang sesuai dengan karakteristik data longitudinal yang saya miliki. Dan yang ketiga mengembangkan kerangka inferensi joint model berbasis hierarkinya. Di sini saya seperti yang saya katakan menggunakan IRSP. Nah, kemudian setelah saya coba ini Pak, yang pertama pakai compound prior, ini masih sangat jelek hasilnya, tidak masih divergen ya. Udah saya coba dengan beberapa kompon dan kemudian ini iterasinya ditambah dan seterusnya, ini memang hasilnya ternyata masih jelek. Indikatornya kalau misalkan saya cek-cek di komen itu dia memang terkait dengan rate-nya yang rendah tadi itu Pak, status kejadiannya. Kemudian yang kedua saya pakai shrinkage prior, belum hierarki di sini. Jadi masih prior ANSI, hasilnya fit, tapi kemudian ini belum ada kebaruannya ya saya kira. Jadi saya nggak lanjutkan, walaupun hasilnya bagus. Kemudian yang terakhir ini Pak, yang saya pakai mixture prior. Jadi creating new distribution, mixture distribution prior-nya. Dan hasilnya ini lumayan udah konvergen dan secara apa namanya ini interpretasi secara klinisnya itu juga sesuai dengan data klinis seperti itu. Ini yang mungkin Pak Gun mungkin sudah bisa ngecek, udah ngecek mungkin ya Pak di collab-nya di situ. Nah ini modelnya, jadi model yang rumusan masalah dan tujuan 2 star 3 tadi, ini model longitudinalnya pakai logistik campuran di sini. Kemudian likelihood-nya seperti ini. Ini log likelihood-nya. Kemudian untuk model survival-nya ini saya menggunakan piecewise exponential Harjad. Kalau kemarin saya menggunakan kalau di model yang Rizzo itu menggunakan Cox PH, tapi kemudian dengan kondisi data klinis yang saya miliki ini tidak cocok gitu ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu tidak cocok karena memang di sini ada kondisinya tadi seperti saya katakan event-nya rendah. Kemudian dia kategori longitudinalnya dan di sini kemudian menggunakan Bayesian shrinkage prior. Nah, ini bentuk hajat individunya, HIT sama dengan lambda K eksponensial alfa BI. Jadi, di mana bentuk asosiasi yang kemudian diestimasi secara bersama itu melalui ini. Koefisien A ini koefisien asosiasinya, di mana BI-nya ini yang kemudian diambil secara bersama-sama dari longitudinal dan survival-nya. Jadi di sini kemudian ada join modelnya seperti itu. Ini kemudian likelihood survival-nya seperti umumnya seperti ini. Nah, kemudian ini join likelihood-nya. Jadi likelihood-nya itu likelihood dari longitudinal dikali dengan likelihood survival atau log likelihood-nya menjadi penjumlahan di sini. Nah, ini join model menghubungkan kedua proses melalui efek acak bersama BI. Kalau di model standar itu proses join modelnya itu dihubungkan melalui variabel laten MIT kemarin kan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau di sini menggunakan efek acaknya. Nah, ini ininya prior-nya. Nah, prior yang mix tadi saya katakan mix, saya tetap masih menggunakan yang ini Pak, Gaussian dengan T-student walaupun masih dari keluarga Gaussian juga. Kenapa menggunakan 2 ini? Karena sesuai dengan kondisi data tadi ada efek covariate lemah dan kuat, sehingga kalau misalkan datanya itu kemudian menguat, maka dia akan menggunakan Gaussian sedikit kuat. Tapi kemudian kalau datanya yang kemudian heavy tail, maka dia menggunakan student T. Kemudian untuk tetap memposisikan
ke titik lemahnya dia tetap di situ gitu, tidak ditarik ke tengah lagi seperti yang shrinkage prior. Sehingga ini menghasilkan shrinkage yang adaptif gitu, sehingga untuk yang efek kuat dan efek lemah tetap bisa sesuai proporsinya. Ini kemudian saya mixer, kemudian saya cek secara teori ini misalkan ada nggak ya namanya di sini. Ini belum ada Pak. Saya juga cek di beberapa paper ini nama distribusi barunya belum ada, nggak tahu apa nanti. Karena di sini ada normal dan kemudian ada student di mixer, saya juga belum menemukan itunya. Nah, kemudian prior lainnya, prior efek acak tetap saya masih menggunakan asumsi normal. Kemudian prior untuk lambdakannya atau prior hazardnya itu menggunakan normal mu, sigma kuadrat. Kemudian untuk asosiasinya saya masih menggunakan yang sederhana 0,1 normalnya. Nah, ini joint posteriornya. Kemudian dilakukan inferensi menggunakan HMC, Hamiltonian Monte Carlo. Dan ini hasil ringkasan estimasi parameternya. Sudah lebih, udah konvergen, dan kemudian bisa kita lihat di sini beta 1, beta 2, sampai beta 5 ini merupakan koefisien regresi dari masing-masing kovariatnya. B1 sampai B3 ini, sampai B4 ini merupakan kovariat dari longitudinalnya, sedangkan alfa ini adalah koefisien dari si survivalnya. Seperti itu. Kemudian ini sigma B merupakan heterogenitas individu antara keduanya ya, longitudinal dan survival. Nah, secara interpretasi sederhananya bahwa nilai min 11,09 di antara selang kepercayaan ini ternyata dapat RH-nya semua hampir satu juga, mendekati satu. Ini interpretasinya efek kuat negatif, kemudian efek kuat positif B2, dan sinyal sangat kuat. Nah, ternyata B4 dan B5 ini yang kemudian ini tersering atau tertarik menuju 0, karena memang dia melewati angka 0 di sini. Kemudian, dan ini juga B5 efeknya sangat kecil begitu. Ini dari treatment kalau nggak salah kemarin itu. Seperti itu. Untuk asosiasinya ini sangat positif gitu ya, positif kuat, asosiasi positif, sehingga ya estimasi penjelasannya adalah ini di sini RH-nya hampir semua menuju 1 secara konvergensi MC. Oh ini sorry ini salah, AMC harusnya. Kemudian efektif sample size-nya tinggi, menunjukkan bahwa algoritma sampling telah mencapai konvergensi dan tidak terdapat divergen. Nah, ini efek kovariatnya. Kovariat dengan sinyal kuat menjauh dari 0 tetap dipertahankan dia di sana. Kemudian efek kovariat yang lemahnya mengalami shrinkage ke tengah begitu ya. Dan prior mixture-nya ini bekerja sangat adaptif seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat variabilitas antar individunya? Ternyata estimasi varians efek acaknya menunjukkan adanya heterogenitas yang signifikan antar individu dalam lintasan longitudinal. Ini jelas secara data klinis juga memang antar individu itu terlihat sangat heterogen, tidak ada yang sama begitu ya, benar-benar heterogen di sana. Kemudian untuk parameter asosiasinya, jadi ini menunjukkan hubungan antara biomarker di longitudinal dengan resiko kematiannya. Karena memang nilai estimasi parameter asosiasinya positif kuat tadi ya, seperti yang kita lihat di tabel. Nah, maka itu menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan biomarker tinggi atau nilai CA-nya atau yang nilai CA-nya tinggi ini memiliki resiko kejadian yang lebih besar. Dan ini sesuai dengan interpretasi secara medis yang kemudian pernah saya diskusikan juga dengan Dr. Madan seperti itu. Nah, ini secara diagram klinis statistiknya. Jadi efek kovariat klinisnya itu merupakan isinya adalah stadium, treatment, dan age. Kemudian ini melalui biomarker dipengaruhi biomarker melalui beta, dan kemudian untuk melihat bagaimana nih proses longitudinalnya dari kovariat ini. Kemudian variasi individu ditangkap oleh efek acak bersama, yaitu BI di sini, efek acak bersama, dan selanjutnya memodulasi hazard seperti itu melalui parameter asosiasi A. Ini kurang lebih skemanya seperti ini untuk joint modelnya. Nah, setelah saya coba lihat, kalau misalkan kita menggunakan Gaussian dan menggunakan prior ARSP gitu ya, ini perbedaannya. Gaussian terlalu shrinkage-nya seragam karena semua ditarik kuat ke tengah begitu ya. Dan tetapi kalau untuk ARSP itu tidak, dia mempertahankan efek besar dan kecilnya di situ ya. Jadi estimasinya bisa dikatakan lebih fleksibel. Kemudian saya juga menghitung evaluasi prediktif LUO, live out one out-nya, cross validasi, perbedaannya LPD kecil,
dan performa prediksi serupa, dan keunggulan ARSP itu pada kualitas inferensinya, seperti itu. Jadi kesimpulan sementaranya Pak, untuk yang menggunakan prior ARSP itu, joint model Bayesian stabil untuk data longitude dan survival saya. Kemudian ARSP meningkatkan interpretasi atau interpretabilitas dari parameternya. Dan heavy tail prior mengurangi bias shrinkage itu. Mungkin itu sementara. Demikian Pak Gun yang dapat saya sampaikan untuk perkembangan sejauh ini. Mungkin nanti saya terima masukan-masukan dari Pak Gun. Oh ya, kalau Terima ini kasih. targetnya ke paper jurnal apa ini, sudah melihat belum? Kalau kemarin itu kan ini kan metodologis Pak. Kemarin itu Ya, sebenarnya ke BMC, tapi BMC itu terlalu lama dan mahal ternyata setelah saya cek ya, Pak, 44 juta. betul, karena memang ini ya medical masih apa ya, terlalu mahal itu. Saya nggak Ya tahu kenapa BMC mahal itu. biomedical itu kan. Iya, jadi Itu masih terlalu mahal. Kayaknya saya mau geser nih Pak, yang murah dan cepat. ya, karena memang kalau ya kebetulan kalau dulu waktu yang Ivan, karena pas ada funding berani yang agak mahal, memang tujuannya sih memang dengan kalau kita masuk di areanya mereka, ya kadang kita jadi banyak dirujuk. Itu memang Iya menaikkan betul. akreditasi. Tapi kalau lagi nggak ada sponsor, ya berat juga. Mungkin kita nggak butuh popularitas kan, bisa gampang aja. Iya, betul lulus Pak. Makanya saya kadang kan nggak, ya. Jadi apa, dari sisi kepentingan kan nggak ada lah secara ininya. Jadi ya kalau saya udah yang murah meriah nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. yang kalau ya ini yang masuk kategori memenuhi syarat untuk ini, Iya, aku yang metodologi kan ya, mungkin ya Pak. kita nyari yang mungkin Q2 yang agak murah lah gitu misalnya. Iya, ya nanti coba saya cari Pak. Yang agak cepet juga Pak. Tapi yang sudah ada, iya juga ada ke medicalnya, karena supaya ini kan apa, ide-ide ini kan jadi kebaca itu. Iya betul, Ya, siap Pak. saya kira sudah cukup untuk Oke, ya. Berikutnya baik. siapa ya kan yang kelompok ini Terima kan? kasih. Ya, ini ya yang berikutnya. Oh, Bu Rohana ya kelihatannya ya. Oke, silakan. Saya Ya, oke, silakan baik. Ya. Oke, lanjut, silakan langsung aja ya. Saya ini ada yang perlu harus saya ini kan dulu. Oke, silakan Jadi sini izin Pak Gunadi dan rekan-rekan semua, saya sampaikan update dari yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk yang usulan Bapak kemarin adalah judulnya diganti yang lebih umum, tidak perlu spesifik ke data cuaca dan lain-lain. Nah, akhirnya saya ganti pemodelan untuk waktu terbobot geografis untuk peramalan risiko asuransi. Nah, maksudnya peramalan risiko asuransi adalah yang menyebabkan muncul asuransi itu nilai apa. Berarti kalau asuransi pertanian berarti curah hujan, berarti untuk meramalkan curah hujan gitu. Nah, kemudian untuk pendahuluan, latar belakang dan lain-lain masih sama. Nah, ini saya akan menyampaikan update hasil. Nah, untuk hasil penelitian, ini ada 5 poin yang saya lakukan dari model GWARP, kemudian ada GWA-RIMAX, kemudian modifikasi bobot geografis, kemudian pendekatan Bayesian, kemudian penerapan model pada peramalan risiko asuransi pertanian berbasis indeks cuaca. Nah, untuk yang model GWAR ini sudah ada 3 model yang saya kembangkan, yaitu yang model GWARP, kemudian model GWARP yang musiman, kemudian multiplikatif gabungan antara GWARP non musiman dan musiman. Ini adalah yang untuk jurnal yang awalnya MJMS di withdraw, kemudian akan dipindah ke engineering letter. Nah, ini masih proses saya pindah layoutnya, masih di tahap introduction. Saya usahakan untuk beberapa hari ke depan selesai. Kemudian yang model GWA-RIMAX, yaitu ini adalah pengembangan dari model tadi GWARP
dengan menambahkan unsur moving average dan variabel eksogen. Ini hasilnya masih sama dengan presentasi saya sebelumnya. Kemudian saya lanjut untuk modifikasi bobot geografis kernel. Kalau pertemuan terakhir kemarin adalah saya memodifikasi Gaussian, kernel Gaussian dan kernel B-square. Ini maaf internetnya lagi error. Saya refresh. Iya Bu, Iya suara ya Pak, Bu Rohana putus-putus juga Pak ya. putus-putus gitu. Di sini cuaca tidak menentu Pak di daerah Sleman. Jadi internetnya. Coba share screen ininya. Sudah. Oke Bapak. Nah ini sudah, maaf tadi internetnya agak error. Makanya Ya ini untuk update